Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Enies dengan NIM 02222013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti dari mata kuliah etika profesi, tugas UTS pengganti UTS mata kuliah etika profesi, yang dimana mempunyai soal sebanyak 5 nomor. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal dari pengganti UTS dari mata kuliah etika profesi, yaitu yang jawaban dari soal pertama, yaitu kasus etika profesi dalam teknologi informasi yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi yang sering melibatkan konflik antara kebutuhan bisnis dan privasi pengguna. Contoh kasus etika profesi dalam profesi IT itu mencolok adalah skandal Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook. Pada kasus itu, pribadi pengguna Facebook digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Data itu kemudian digunakan untuk tujuan politik, khususnya dalam pemilihan umum atau kampanye politik. Masalah etika itu yang sering muncul adalah pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Salah satu jurnal mungkin yang saya jelaskan adalah Journal of Business Ethics yang sering menerbitkan artikel terkait etika dalam bisnis dan teknologi informasi. Adapun ringkasan komparatif dari dua kasus yang berkaitan dengan etika dan profesi TI terkait penggunaan data pribadi. Yang pertama, kasus Cambridge Analytica terlibat dalam skandal di mana data pribadi jutaan pengguna Facebook dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan mereka. Data itu kemudian dimanfaatkan sebagai tujuan untuk politik ataupun kampanye pemilihan umum. Masalah utamanya itu pelanggaran privasi dan kurangnya transparansi data untuk memanipulasi politik. Ada langkah dari penyelesaian masalah itu, yaitu pengakuan kesalahan, yang dimana seumpama Facebook mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan privasi tersebut. Yang kedua itu misalnya pengawasan yang lebih ketat seperti perlindungan data umum, meningkatkan kontrol pengguna atas pribadi mereka. Yang terakhir itu penyelidik dan saksi hukum. Kasus data rekam medis. Kasus lainnya yaitu tentang penyalahgunaan data rekam medis. Banyak terjadi di rumah sakit atau penyediaan layanan kesehatan itu menggunakan sistem medis yang mengakses data pribadi. Ada pelanggaran privasi dapat terjadi jika itu dijual atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pasien. Adapun langkah penyelesaian masalahnya di sini, kita yang pertama itu menggunakan teknologi ekstraktif yang dimana berfungsi untuk melindungi data rekam medis. Profesional TI menerapkan ekskripsi untuk menjaga keberhasilan data. Yaitu yang kedua itu meningkatkan kebijakan privasi yang dimana kebijakan privasi dan melatih staf mengenai pentingnya menjaga keberhasilan data pasien.
Yang ketiga itu kepatuhan, yang dimana pengawasan lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dari privasi. Adapun prinsip etika profesional, profesional itu dalam teknologi informasi dapat membantu seorang profesional teknologi informasi yang bijak dalam konteks. Konteksnya adapun berikut beberapa contoh prinsip utama yang sebenarnya menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diterapkan, prinsip etika profesional dalam TI, yaitu yang pertama itu kerahasiaan, yaitu menjaga keberhasilan menjaga kerahasiaan data. Yaitu yang kedua itu integritas, yang bertindak dengan jujur dan adil. Adapun yang ketiga itu transparansi, yang menyediakan informasi jelas dan akurat tentang bagaimana data itu digunakan. Adapun keempat itu persetujuan informasi, yang dimana kita harus mendapat persetujuan dari pemilik data sebelum menggunakan data mereka. Adapun yang kelima itu tanggung jawab. Dalam menghindari kerugian orang lain, contohnya dalam kasus nyata, bagian prinsip itu dapat diterapkan dalam kasus yang relevan, termasuk contoh dari kasus nyata dan referensi jurnal yang membahas prinsip etika profesional itu. Dalam kasus yang saya temukan yaitu Cambridge Analytica, pelanggaran kerahasiaan terjadi karena pengguna Facebook itu dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan yang tepat. Adapun penerapan prinsip dari kerahasiaan adalah memastikan bahwa data pribadi yang dilindungi dan hanya digunakan dengan izin dari yang mempunyai data tersebut. Prinsip-prinsip etika yang disarankan oleh penulis jurnal yang saya temukan yaitu kita dapat memberikan panduan penting bagi profesional TI dalam menghadapi tantangan yang melibatkan data pribadi dan privasi, menerapkan prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, transparansi, persetujuan informasi, dan membantu menghindari masalah etika yang serius. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari nomor 3, yang dimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur berfokus pada etika, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai positif dalam pengambilan keputusan dalam berbisnis. Di dalam konteks teknologi informasi, prinsip ini mempengaruhi cara perusahaan dan profesional teknologi informasi membuat keputusan terutama dalam menghadapi dilema etis. Adapun penjelasan bagaimana prinsip bisnis yang luhur dapat mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tentang implementasi sistem teknologi informasi yang berdampak pada tenaga kerja, beserta adapun referensi jurnal yang mendukungnya. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur, beberapa bisnis yang sering dikaitkan dengan profesi luhur yang meliputi dengan integritas sebagai bertindak jujur dan mematuhi standar etika. Yang selanjutnya transparansi, yang memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan. Yang selanjutnya itu tanggung jawab sosial, yang dimana untuk mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap masyarakat, lingkungan, dan tenaga kerja. Yang keempat
keadilan yang dimana perlakuan semua pihak yang adil dan menghindari diskriminasi pengaruh prinsip bisnis dalam studi kasus. Dalam studi kasus tentang otomatisasi di industri manufaktur yang mempengaruhi tenaga kerja, prinsip ini dapat mempengaruhi keputusan sebagai integritas, yang dimana saat menerapkan otomatisasi perusahaan perlu transparansi tentang dampaknya terhadap tenaga kerja dan mengambil tindakan yang adil untuk mempengaruhi dampak negatif, yang dimana misalnya dengan menyediakan tempat pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena dampak. Selanjutnya transparansi, yang dimana perusahaan yang memegang prinsip bisnis luhur akan mengkomunikasikan dengan jelas kepada tenaga kerja mengenai rencana otomatisasi, dampaknya dan langkah-langkah tersebut mengatasi dampaknya. Selanjutnya tanggung jawab sosial, yang dimana bisnis yang bertanggung jawab secara sosial akan mempertimbangkan dampak jangka panjang otomatisasi terhadap komunitas dan tenaga kerjanya. Mungkin termasuk memberikan dukungan kepada pekerja keras yang kehilangan pekerjaan atau berinvestasi dalam program pelatihan dan pendidikannya. Adapun yang selanjutnya keadilan, perusahaan yang mengedepankan keadilan akan memastikan bahwa dampak otomatisasi tidak merugikan kelompok tertentu dan menyediakan bantuan yang diperlukan untuk memastikan perlakuan yang adil. Adapun analisis dari studi kasus tentang dilema etis dan implementasi sistem teknologi informasi yang mempengaruhi tentang kerja dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Studi kasus yang ini sering melibatkan kompleksitas yang mendalam dengan banyak faktor yang memberikan dianalisis. Untuk memahami implikasi etis, kita fokus kepada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam studi kasus tersebut. Faktor etis dan pengambilan keputusan yang dimana kesejahteraan tenaga kerja, yaitu keputusan untuk mengotomatisasi untuk memperkenalkan teknologi baru yang sering berdampak langsung pada tenaga kerja. Faktor etis yang dipertimbangkan di sini adalah bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya integritas dan transparansi, yang dimana perusahaan harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan transparan dan informasi diberikan dengan jujur kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal tersebut membangun kepercayaan dan menghindari potensi konflik. Selanjutnya tanggung jawab sosial, yang dimana keputusan untuk mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang mengurangi pekerjaan mungkin memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan komunitas. Faktor etisnya adalah bagaimana perusahaan mengambil keputusan dan tanggung jawab sosial untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Selanjutnya keadilan dan kesetaraan, yang dimana perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan pada kelompok yang mungkin lebih rentan, seperti pekerja dengan keterampilan yang kurang atau kelompok yang minoritas. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi penting dalam pengambilan keputusan yang etis. Selanjutnya persetujuan dan partisipasinya. Saat menghadapi perubahan besar dalam teknologi, penting untuk melibatkan tenaga kerja dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup mendapat persetujuan dengan mendengar pendapat karena untuk menciptakan proses yang lebih inklusif dan adil. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari nomor 3 dari tugas pengganti UTS etika profesi.
yang dimana dampak cyber crime terhadap masyarakat dan profesional teknologi informasi yang telah menjadi topik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa contoh temuan yang dari 3 jurnal yang berbeda menyoroti dampak tersebut, yang dimana investigasi kejahatan cyber, yang dimana tantangan dan arah penelitian masa depan menurut sebuah artikel di jurnal Cyber Security dan Privasi. Kejahatan cyber telah menjadi bagian yang berkembang dalam dunia teknologi. Artikel tersebut menyoroti bahwa banyaknya orang telah menjadi korban kejahatan cyber. Perlu para peneliti memahami metode yang digunakan dalam investigasi kejahatan cyber. Tidak ada satu alat atau metode yang mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkan oleh penyidik. Dampak dari kejahatan cyber pada masyarakat adalah pentingnya kebutuhan akan pengetahuan dan teknologi baru untuk mengatasi kejahatan tersebut. Artikel ini juga mencatat bahwa beberapa metode lebih efektif daripada yang lain dengan penggunaan interaksi logis dan hexdam yang dianggap paling efektif dalam forensik digital, serta pemrosesan bahwa alami yang paling berguna dalam penyelidikan sumber terbuka. Selanjutnya, analisis perilaku cyber berfokus pada profiling cybercrime dalam pembuatan artikel yang diterbitkan oleh jurnal Forensic Sciences. Penelitian menyoroti pentingnya pendekatan berbasis manusia dalam menangani kejahatan cyber. Pendekatan tersebut mencakup pemahaman tentang motif dibalik tindakan kejahatan cyber. Penggunaan teknologi untuk melawan kejahatan cyber memungkinkan efektif, tetapi mengetahui profil dan motif dibalik para pelaku kejahatan ini dapat memberikan wawasan yang baik untuk mencegahnya. Adapun dampak pada profesional teknologi informasi adalah kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan dalam memahami perilaku manusia dalam konteks cyber. Selain keterampilan teknis, yang ketiga itu pengaruh kejahatan cyber terhadap kelompok tertentu dan keamanan daring. Menurut sebuah studi yang dilaporkan oleh Cyber Magazine, dampak kejahatan cyber bervariasi di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Contohnya, wanita dan kelompok minoritas cenderung mengalami lebih banyak ancaman daring dan tidak merasa aman saat online. Cyber dapat mempengaruhi kita sebagai masyarakat secara berbeda, tergantung pada faktor demografi dan keterangannya. Profesional teknologi informasi mempertimbangkan keragaman ancaman ini dalam mengembangkan langkah-langkah keamanan yang lebih inklusif dan efektif. Dengan demikian, dampak kejahatan cyber terhadap masyarakat adalah profesional teknologi mencakup berbagai aspek, mulai dari keputusan untuk metode investigasi yang lebih efektif. Pendekatan tersebut berbasis manusia dan menangani kejahatan cyber, sehingga memahami tentang dampak yang berbeda kepada kelompok masyarakat yang beragam. Profesi teknologi informasi perlu memperbarui keterampilan dan strategisnya. Mereka juga dapat mengatasi tantangan ini. Profesi teknologi informasi memiliki peran penting dalam mengatasi dan menangani cybercrime. Adapun bagaimana cara profesional teknologi informasi dapat berkontribusi berdasarkan literatur yang dibahas, yang dimana yang pertama pengembangan teknologi keamanan, yang dimana berdasarkan studi dalam jurnal Cyber Security dan Privasi, profesional teknologi dapat berkontribusi dengan mengembangkan teknologi keamanan yang lebih canggih, yang termaksud penggunaan perangkat lunak
keamanan seperti firewall, antivirus, dan alat deteksi intrusi untuk melindungi jaringan dan sistem dari serangan. Kita juga dapat merancang sistem enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif dan memastikan integritas data. Yang kedua itu pendekatan berbasis manusia dan proofing, yang dimana dalam studi jurnal Forbes Science, pendekatan berbasis manusia menjadi fokus dalam penanganan cybercrime. Profesional teknologi informasi dapat terlibat dalam pemahaman perilaku cyber dan proofing. Dengan memahami motif dan perilaku para pelaku kejahatan cyber. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Sebuah laporan dari Cyber Magazine menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ketahanan yang berbeda terhadap ancaman cyber. Profesional teknologi informasi dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadarannya tentang keamanan cyber, kelanggaran pengumuman umum, dan khususnya bagi kelompok yang lebih rentan. Baik, saya akan membacakan jawaban dari soal nomor 4, yang dimana artikel hukum yang membahas tentang etis dan dalam privasi dan perlindungan data. Yang dimana pendekatan hukum di Uni Eropa atau UI. Uni Eropa memiliki General Data Protection Regulation atau biasa disebut GDPR. Dianggap sebagai salah satu standar tertinggi dalam privasi dan perlindungan data, yang memperlakukan aturan ketat seperti organisasi yang proses data pribadi, termasuk hak individu atas akses, koreksi, dan penghapusan datanya. Pendekatan tersebut menekankan transparansi, persetujuan, dan akuntabilitas dalam penggunaan data pribadi. UI juga memiliki komite pengawasan independen seperti European Data untuk memantau penerapan aturan data. Dalam UI, pendekatan hukum terhadap privasi mencakup privasi by design and by default, di mana teknologi dirancang dengan mempertimbangkan privasi sejak awal. Ini tersebut mendorong pendekatan proaktif dalam melindungi privasi, mengurangi ketergantungan pada langkah reaktivitas seperti pengaduan pelaporan pelanggaran. Pendekatan hukum di Amerika Serikat terhadap privasi dan perlindungan data cenderung lebih ke terfragmentasi dan bebas sektor. Tidak ada undang-undang federal yang kompresif seperti GDPR di UI, dan Amerika Serikat memiliki berbagai undang-undang yang mengenai privasi di sektor-sektor tertentu. Untuk privasi anak-anak internet, pendekatan tersebut mencerminkan kekurangannya konsisten dalam perlindungan data dengan berfokus pada perlindungan hak individu di sektor tertentu. Akibatnya, perusahaan teknologi di Amerika Serikat memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam pengelolaan data pribadi, tetapi ini juga dapat menimbulkan resiko privasi yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan UI. Adapun tanggapan pemimpin teknologi informasi pemimpin teknologi informasi, penting untuk kita harus memahami, mengikuti peraturan privasi dan perlindungan data yang berlaku di negara atau wilayah operasi organisasi.
jika kita dihadapkan dengan situasi, contohnya jika kita dihadapkan dengan situasi pelanggaran privasi atau penggunaan data yang tidak etis, kita harus sebagai pemimpin harus segera mengambil tindakan korektif, kita harus berkomunikasi dengan transparan dengan kepada pihak-pihak yang terpengaruh, dan kita harus mengevaluasi serta mempengaruhi kebijakan dan prosedur yang akan mencegah pelanggaran di masa yang akan mendatang. Dalam situasi seperti itu, kita sebagai pemimpin perlu mengadopsi pendekatan berbasis etika dan hukum dengan pertimbangkan aspek-aspek yang pertama, transparansi, yang menginformasikan kepada pengguna untuk bagaimana data mereka digunakan oleh memberikan opsi untuk mengontrolnya. Selanjutnya, keamanan, yang menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi. Adapun yang ketiga, akuntabilitas, yang memastikan akuntabilitas dalam seluruh organisasi untuk setiap keputusan terkait penggunaan data dan terkait penggunaan datanya. Baik, saya akan membacakan jawaban dari soal yang terakhir, yaitu soal 5, yang dimana konsep profesi luhur dalam konteks teknologi informasi dan bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip yang memandu para profesional untuk bekerja dengan integritas, keahlian, dan etika. Adapun studi kasus dan literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis yang diikuti dengan kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan dalam industri teknologi informasi di saat ini. Adapun studi kasus yang pertama, profesi dan integritas, dalam jurnal The Connective of Professionalism, yang dimana para peneliti itu membahas tentang bagaimana sih konsep proses ditentukan oleh karakteristik tertentu seperti keahlian unik untuk pengetahuan dan komitmen terhadap etika. Salah satu karakteristik utamanya adalah integritas. Para profesional dalam bisnis dan teknologi informasi diharapkan untuk menunjukkan keahlian teoretis dan praktis yang mendalam serta bekerja sesuai dengan norma-norma etika yang tinggi. Adapun studi kasus yang kedua adalah profesi dan etos profesional dalam artikel Toward a Noble Profession, yang dimana konsep profesi luhur dikembangkan melalui 4 karakteristik utama, yang keahlian teoris, praktis, abstrak, dan korps untuk etos profesional dan tanggung jawab sosial. Para pemimpin bisnisnya dan teknologi informasi harus mengembangkan dan memperkuat keahlian khusus yang mereka sebagai profesi. Etos profesional memastikan bahwa para profesional bekerja dengan prinsip moral yang jelas, memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, termasuk dalam bangunan sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan. Prinsip dari kedua studi kasus yang sebelumnya saya bahas dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan atau pemenang mengambil semuanya di dalam industri teknologi informasi saat ini, yaitu dengan cara yang pertama itu membangun keahlian yang unik, yang dimana profesional teknologi informasi harus terus mengembangkan pengetahuan keahlian mereka untuk menghadapi persaingan yang ketat dan cepat. Yang kedua itu menjaga etos profesional, yang dimana prinsip moral dan etika yang kuat harus menjadi panduan dalam membuat keputusan dalam berbisnis. Yang ketiga, mengadopsi tanggung jawab sosial, dengan yang dimana bisnis dan profesional teknologi informasi harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan yang lebih besar. Baik, itu saja jawaban singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.